Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Sahabat sekalian, memulai judul pelajaran baru dan memasuki tahun baru, kami menghadirkan audio dengan lebih segar juga ringkas, yang berisikan intisari dan kutipan roh nubuat untuk melengkapi pelajaran sekolah sabat harian Anda. Selasa 30 Desember, judulnya Paulus di Filipi. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Selama perjalanan penginjilan kedua Paulus, Timotius bergabung dengan tim Paulus. Tak lama kemudian, Roh Kudus melarang Paulus menyeberangi Asia Kecil, dicatat dalam Kisah 16 ayat 6. Asia Kecil adalah Turki modern. Malam itu Paulus bermimpi. Dalam mimpinya, Paulus melihat seorang pria dari Makedonia. Pria itu berdiri di sana dan berkata kepada Paulus, Tolonglah, menyeberangi laut ke Makedonia, dan tolonglah kami." Itu di ayat 9. Segera setelah itu, Paulus dan timnya berlayar dari Troas. Tim Paulus termasuk Silas, Timotius, dan Lukas. Lukas bergabung dengan mereka di Troas. Ini dicatat dalam ayat 11. Paulus dan timnya berlayar menyeberangi laut ke sebuah kota di Yunani. Tetapi mereka tidak berkhotbah di sana. Tim itu kemudian pergi ke Filipi. Filipi adalah kota terpenting di wilayah Makedonia, di ayat 12. Selain itu, Filipi adalah salah satu kota yang paling dihormati di kerajaan Roma. Orang-orang yang tinggal di Filipi dapat memilih dan memiliki tanah, sama seperti orang Romawi yang tinggal di Italia. Selain itu, orang-orang Filipi tidak membayar pajak tertentu. Siapapun yang lahir di kota Filipi adalah warga negara Romawi. Filipi merupakan persinggahan penting di Via Egnatia, yaitu jalan penting yang menghubungkan Roma dengan timur. Jadi, Paulus ingin mendirikan gereja di Filipi. Gereja di kota ini akan membantu Paulus dan timnya untuk membagikan kabar baik kepada banyak kota lain di sekitarnya, termasuk Amfipolis, Apolonia, Tesalonika, dan Berea. Seperti yang dicatat dalam Kisah 17 ayat 1 dan 10. Pada zaman Paulus, orang-orang Filipi berbicara bahasa Latin, tetapi orang-orang berbicara bahasa Yunani di pasar dan di kota-kota sekitar Filipi. Lukas menceritakan bagaimana Paulus dan timnya bergabung dengan orang-orang untuk berdoa di tepi sungai. Di sana, Lydia dan orang-orang yang tinggal dan bekerja di rumahnya menjadi orang Kristen. Ditulis dalam Kisah 16 ayat 13-15. Lydia adalah seorang pedagang yang menjual kain ungu. Lydia menggunakan uangnya untuk mendukung pekerjaan Paulus bagi Allah. Selama Paulus dan Silas tinggal di Filipi, mereka dipenjarakan. Hal yang terjadi waktu mereka dipenjara menyebabkan kepala penjara menjadi Kristen. Semua anggota rumahnya juga menjadi Kristen. Filipi adalah kota penting bagi sebuah gereja. Gereja di Filipi membantu umat Allah untuk membagikan kabar baik di Eropa. Kita lihat bahwa Paulus dan timnya mengalami penderitaan karena iman mereka di Filipi. Tetapi Allah dapat menggunakan penderitaan kita untuk menyentuh hati orang-orang dengan kabar baik.
Kutipan Roh Nubuat untuk pelajaran hari ini dari Education halaman 66-68. Sebagai guru besar manusia, Paulus menerima tugas yang paling rendah sebagaimana tugas tertinggi. Paulus menyadari pentingnya bekerja dengan tangan maupun pikiran. Dan ia bekerja sebagai pengrajin untuk menghidupi dirinya sendiri. Ia menekuni pekerjaan membuat tenda sambil setiap hari memberitakan Injil di pusat-pusat peradaban besar. Tangan-tangan ini, kata Paulus, ketika berpisah dengan para penatua di Efesus, telah mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan mereka yang menyertai aku. Kisah 20 ayat 34. Meskipun Paulus memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, kehidupan Paulus mengungkapkan kuasa hikmat yang langka. Prinsip-prinsip yang sangat penting, prinsip-prinsip yang tidak diketahui oleh pikiran-pikiran terhebat pada masa itu. Prinsip-prinsip ini diungkapkan dalam ajaran-ajaran Paulus dan dicontohkan dalam hidupnya. Paulus memiliki hikmat agung dari semua hikmat yang memberikan ketajaman wawasan dan simpati hati yang menghubungkan manusia dengan sesama manusia dan memungkinkan Paulus untuk membangkitkan sifat baik orang-orang dan menginspirasi mereka menuju kehidupan yang lebih tinggi. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.